Assalamualaikum Ibu, apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam Bu. Ada apa Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Ibu, saya sudah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Bu. Saya tidak merasa terganggu. Kok itu tidak perlu sungkan. Begini Ibu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atas masalah yang sedang saya hadapi Ibu. Masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Ibu ingat nggak beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi tersebut saya mendapatkan teguran dari pengawas. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius, tidak sebegitu seriusnya. Oh, tidak serius, tidak seserius yang bagaimana Bu? Gini Ibu, pengawas mengkritik tentang proses belajar mengajar saya di kelas. Proses belajar yang bagaimana Bu maksudnya? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau bagaimana sampai dikritik pengawas? Kalau boleh tahu kenapa Bu? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar karena saya tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini pada saat saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, yang terpenting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau kayaknya merasa tersinggung. Kalau begitu saya tanya Ibu dulu, selama ini apa Ibu lakukan di dalam proses mengajar? Kalau udah selesai dari Ibu tutup. Seperti Belum. yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku dari perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Oh, sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan, Bu, karakter siswa kan beda-beda. Ya, Dan belajarnya pun tentu berbeda-beda juga kan? iya, betul Ibu. Kenapa saya tidak kepikiran seperti itu ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin seperti itu Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu, yang Ibu sampaikan barusan. Nah, setelah Bu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah pun kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan yang lain jadi agak terbengkalai. Lalu, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh, jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Ibu tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, Ibu memberi argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung mungkin, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya,
Iya Ibu, itu benar sekali. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau enggak ya Ibu? Kalau menurut saya kan, untuk masalah ini Bu, bisa merefleksi diri dan mempersiapkan diri. Jikapun nantinya ditegur oleh kepala sekolah, Ibu harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya Ibu. Dari yang sudah disampaikan, apa rencana Ibu ke depan? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi kepada saya. Lalu, apakah ada hal yang lain yang akan Ibu lakukan? Begini Ibu, saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses pembelajaran, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada Bapak pengawas tersebut bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar Ibu selanjutnya? Setelah ini, saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Nah, langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali itu. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Syukurlah sekarang saya merasa lega, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Kayaknya agak khawatir, takut nanti salah langkah. Syukurlah, Bu, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks pelajaran. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pemikiran saya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang lain. Jadi kami nanti bisa bersama-sama saling membantu satu sama lain. Ide bagus itu, semoga dapat segera terselesaikan ya Bu, dan dapat bekerja sama dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman. Baik, terima kasih banyak ya Ibu untuk waktunya dan telah mau mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi siswa kita semua. Amin, sama-sama ya Bu. Maaf ya Ibu, kebetulan saya ada jam ngajar sebentar lagi. Saya pamit dulu ya Ibu. Aida, Iya Bu, silahkan. Terima kasih banyak Ibu, semoga sehat selalu. Sama-sama, terima kasih kembali Bu.